Lalu kan kalau orang-orang komunis itu biasanya dengan logika mereka itu kan nggak percaya Pak dengan hal-hal yang gaib ini. Ya mana mungkin gitu loh orang yang sudah dikubur di tanah kemudian sudah menjadi tulang belulang ya kok bisa nanti dibakar lagi sehingga mereka bisa kembali fisiknya seperti di dunia ya. Kan kalau kita orang beriman, kita harus menganggap ini mudah sekali bagi Allah. Karena ayat-ayat Allah pun mengatakan bahwa nanti manusia itu memang akan dikembalikan dalam bentuk fisiknya semula. Ya, ini digambarkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 3. Ya, nanti Bapak mungkin bisa buka di rumah surat Al-Qiyamah ayat 3. Allah menyindir bahkan Allah marah kepada mereka-mereka yang tidak percaya. Allah katakan ayahsabul insanu lan najma'a idzomahu. Ya, apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak akan mengembalikan mereka, mengumpulkan tulang-tulang mereka itu? Ya, ini Allah yang mengatakan, Pak. Bala, ya. Bahkan qadirina ala an nusawi bananahu. Bahkan kami nanti akan mampu mengembalikan tulang-tulang jemari mereka dengan bentuk yang sempurna. Jadi tegasnya azab neraka itu siksaan fisik. Ya, jadi karena ada yang berpendapat bahwa yang disiksa di neraka itu adalah ruhnya saja, ya, ruh manusia saja. Tapi hal ini terbantah dengan banyaknya ayat Quran yang menggambarkan bahwa siksaan itu berupa siksaan fisik. Ya, jadi diantaranya di dalam surat Al-Mu'min ayat 71-72 ini. Idzil aghlalu fi a'naqihim. Ya, ketika itu belenggu dan rantai itu dipasang di leher-leher mereka. Ya, wassalasilu yushabun, dan mereka akan diseret. Ya, kemudian mereka dimasukkan kemana? Fil hamim, ke dalam api yang sangat panas. Summa finnari yusjarun. Kemudian mereka akan dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Jadi ini jelas menggambarkan bahwa fisik yang akan disiksa. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat yang lain ya, dalam surat At-Taubah ayat 35 misalnya ya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Jadi pada hari itu nanti akan dipanaskan. Nah, ini ayat bercerita tentang di ayat sebelumnya yaitu diceritakan tentang adanya para alim atau rohib-rohib orang-orang Yahudi Nasrani ya, yang mereka itu dengan ilmunya itu hanya digunakan untuk mengumpulkan kekayaan. Ya, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, kemudian mereka kumpulkan berupa emas-emasan dan perak. Ya. Nah, di dalam ayat 35-nya kemudian Allah berfirman, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Maka pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat nanti, emas dan perak yang mereka kumpulkan itu nanti akan dipanaskan. Ya, untuk apa? Fatukwa bihajibahuhum. Nanti itu akan menjadi setrika, ya, yang akan menyetrika dahi mereka. Ini kan fisik, ya. Wa junubuhum, dan juga lambung mereka akan disetrika dengan emas dan perak yang mereka kumpulkan itu. Kemudian wa zuhuruhum, dan juga akan menyetrika punggung mereka. Ya. Ini menggambarkan bahwa memang fisik yang akan disiksa ya di neraka nanti. Ya. Kemudian satu lagi ayat yang menggambarkan betapa nanti beratnya siksaan fisik itu ya di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Ya, surat Al-Ma'arij ayat ke-15 dan 16. Allah berfirman, inhaladho, ya, sungguh api neraka itu nanti akan menyala-nyala. Api neraka itu akan bergejolak.
Ya, untuk apa? Di sini dikatakan naza'atal lisyawa. Naza'ah itu mengelupas. Syawa itu kulit kepala. Ya, naza'atal lisyawa. Nanti kulit kepala manusia yang disiksa di neraka itu nanti akan mengelupas. Ya, setelah hangus terkelupas diganti dengan kulit yang baru. Ya, demikian seterusnya. Ya, sehingga azab itu akan dirasakan secara abadi ya kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Quran, orang-orang yang mengingkari kebenaran agama Allah yang mulia ini. Ya. Lalu kan kalau orang-orang komunis itu biasanya dengan logika mereka itu kan nggak percaya Pak dengan hal-hal yang gaib ini. Ya, mana mungkin gitu loh orang yang sudah dikubur di tanah kemudian sudah menjadi tulang belulang ya kok bisa nanti dibakar lagi sehingga mereka bisa kembali fisiknya seperti di dunia ya kan kalau kita orang beriman kita harus menganggap ini mudah sekali bagi Allah karena ayat-ayat Allah pun mengatakan bahwa nanti manusia itu memang akan dikembalikan dalam bentuk fisiknya semula ya ini digambarkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 3. Ya, nanti Bapak mungkin bisa buka di rumah surat Al-Qiyamah ayat 3. Allah menyindir bahkan Allah marah kepada mereka-mereka yang tidak percaya. Allah katakan ayahsabul insanu lan najma'a idzomahu. Ya, apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak akan mengembalikan mereka, mengumpulkan tulang-tulang mereka itu? Ya, ini Allah yang mengatakan, Pak. Bala, ya. Bahkan qadirina ala an nusawi bananahu. Bahkan kami nanti akan mampu mengembalikan tulang-tulang jemari mereka dengan bentuk yang sempurna. Ya, sebagaimana bentuk fisik mereka selama di dunia. Ya. Jadi kalau sudah Allah yang mengatakan ya sudah. Ya. Kalau orang komunis nggak percaya, misalnya ya itu kan hak mereka, terserah mereka. Tapi kalau kita orang beriman, apapun yang disampaikan oleh Al-Qur'an ya kita harus percaya, Pak. Ya, bahwa Allah itu nanti akan mengembalikan fisik manusia dalam bentuk sebagaimana di dunia ini ya karena itu Allah kabarkan dengan jelas bahwa Allah akan mengumpulkan kembali tulang belulang itu dengan sangat mudah ya untuk dikembalikan ke bentuk fisiknya seperti semula untuk kemudian dilakukan hisab ya perhitungan amal mereka amal manusia untuk kemudian juga dilakukan pembalasan terhadap apa yang menjadi perbuatan mereka ya jadi kalau kita orang beriman kita harus percaya. Ya, jadi kesimpulannya bukan ruh nanti yang akan disiksa tapi fisik. Ya, fisik manusia karena banyak ayat dalam Quran yang menyatakan bahwa memang manusia nanti akan dikembalikan ke dalam bentuk fisiknya kemudian akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Ya, lalu kemudian untuk orang-orang yang ada di surga, baginda Nabi mengatakan ya'kulu ahlul jannah fiha wa yasrabuna wa la yataghawwatuna. Jadi ahli surga itu, para penduduk surga itu nanti akan makan dan minum di dalam surga ya. Wala yataghawwatuna, tanpa mohon maaf tanpa buang air besar. Ya, jadi kemudian dikatakan juga wala yamtakhituna. Jadi juga tidak mohon maaf tidak buang ingus ya. Manusia di surga itu tidak ada yang buang ingus, tidak ada yang buang air besar dan wala yabuluna. Ya, tidak ada orang yang buang air kecil. Ya. Jadi surga itu bersih. Ya, enggak ada kotoran sama sekali sedikit pun. Ya, jadi ini hadis riwayat Muslim, hadis yang cukup kuat, sangat kuat ya. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan ini tentang kondisi orang-orang yang disiksa di neraka. Ya, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau mengatakan, ya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna ahwanu ahlin nar azaban man lahu na'lani wa syirakani min nar. Ya, jadi sesungguhnya siksaan yang paling ringan yang akan dirasakan oleh penduduk neraka pada hari kiamat itu adalah orang yang pada kakinya, yang pada tumitnya itu akan diletakkan 2 bara api. Ya, 2 bara api akan diletakkan di bawah tumitnya, yakhli min huma dimahuhu. Di mana karena ditempatkan 2 bara api di tumitnya ini sampai membuat otak mereka mendidih. Ya, ini azab yang paling ringan ini. Ya.
Kemudian dikatakan ma yara anna ahadan asyadu minhu azaban. Jadi pada saat itu orang-orang yang disiksa dengan siksaan yang paling ringan ini, mereka merasa bahwa itu adalah siksaan yang sangat berat, yang dimana tidak ada orang lain yang merasa lebih berat daripada yang dia terima. Ya, dia merasa itu adalah siksaan paling berat yang dia rasakan dibanding orang-orang lain, ya, yang sama-sama disiksa. Ya, padahal kemudian dikatakan wa innahu liahwanuhum azaban, padahal itu adalah azab yang paling ringan. Ya. Jadi ini hadisnya hadis yang sangat kuat sahihnya karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi hadis itu kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak ada tandingannya, ya. Artinya hadis yang paling kuat. Jadi kesahihannya itu hanya setingkat di bawah Al-Quran. Ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi itu Pak, yang dialami nanti orang-orang yang akan disiksa di neraka karena kekafirannya, karena keingkarannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa nanti akan diletakkan dua bara api di tumit mereka. Ya, dan karena dua bara api yang ditempatkan di tumit mereka ini mampu membuat otak mereka mendidih. Ya, jadi ini azab yang paling ringan, di mana dia merasakan itu adalah azab yang sangat berat, azab yang paling berat dia terima dibanding orang lain. Padahal itu adalah azab yang paling ringan. Ya, jadi ya kita insya Allah lah dengan keimanan kita, dengan ketaatan kita, ya, dengan istighfar kita, dengan senantiasa kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua nanti dihindarkanlah, ya, dari api neraka. Jadi masuk surganya itu kalau bisa insya Allah itu nggak lewat neraka dulu, Pak. Ya, mudah-mudahan kita berupaya untuk itu. Jadi kehidupan kita di dunia ini kan sebenarnya cuma untuk mengumpulkan timbangan amal baik, Pak. Ya, memberatkan timbangan amal baik kita. Jadi tujuan kita hidup di dunia itu cuma itu. Karena tujuan hidup kita itu sebagai kaum muslimin itu harus memiliki visi jangka panjang. Nah, visi jangka panjang bagi orang beriman itu nggak sebatas di dunia, harus sampai ke akhirat. Ya, karena kita sudah mengimani surga neraka itu ada, nikmat surga itu ada, siksa neraka itu ada. Ya, kalau bisa jangan lewat neraka langsung masuk surga gitu. Nah, itu kan hanya diberikan kepada orang-orang yang keimanannya kuat, keimanannya benar, dan amal solehnya senantiasa tunduk kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa amma man saqulat mawazinuh, ya, fahuwa fi isyatir radiyah. Jadi orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih berat daripada timbangan amal buruknya, ya, mereka akan mengalami kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang memuaskan. Amma man khaffat mawazinuh fahumuhu hawiyah. Maka mereka orang-orang yang timbangan amal buruknya lebih berat, ya, ya mereka mau nggak mau harus masuk neraka gitu kan. Ya, wa ma adraka ma hiya. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api neraka yang menyala-nyala.